Yasin Mutohan. Beliau ini datang jauh dari Serang Banten. Kebetulan beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Aqari Banten. Jauh, beliau masih dalam keadaan sehat walaupun datang dari jauh. Mudah-mudahan dapat memberikan tausiahnya kepada kita pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Masjid Jami'ah Nur beserta pengurus-pengurusnya. Yang kami hormati para ustaz dan ustazah, pimpinan pondok pesantren yang ada di lingkungan Sky ini. Kemudian Bapak Ibu tokoh masyarakat, alim ulama yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati Bapak-bapak dan unsur pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun kecamatan atau kelurahan yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian adik-adik yang kami cintai, yang kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah menyampaikan siaran langsung dari Masjid Jami'ah Nur Kecamatan Sekayu, Masjid Masing dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah dengan penceramah Ustaz Kiai Haji Raden Atim Yasin Mutohar. Beliau datang dari jauh, yaitu datangnya dari Serang Banten. Jarang sekali kita mengadakan pelaksanaan tablik akbar yang dari Sekayu ini, apalagi dengan menggunakan gerakan untuk masyarakat, tokoh agama yang ada di Sekayu ini. Sekarang sedang berlangsung masih pembukaan dari memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita dalam sehat walafiat dan menerima apa yang kami katakan atau tausiahkan nanti. Selamat menyaksikan. Kemudian tentu saja kami pihak pengurus masjid ada kelemahan dan kekurangannya. Mungkin saja di dalam penyambutan dan segala macamnya menempatkan, kemudian mengatur tentang parkir dan segala macamnya. Tentu saja dari segi perbuatan dan omongan kami ada yang kurang ataupun salah. Pada kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian selesai acara nanti kami mengajak kita semua. Di belakang kebetulan ada 3 meja, 2 meja makan untuk kita santap makan malam bersama. Mudah-mudahan sesuai dengan selera kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara kita pada malam hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi yang nantinya akan dikumandangkan oleh anak kita yaitu Hadinah. Beliau ini adalah anak asuh dari Ustaz Yusri Jalal. Beliau telah banyak memproduksi atau menghasilkan ustaz dan ustazah ataupun korek-korekan yang mereka bina selama ini. Kemudian acara yang kedua yang kita tunggu-tunggu yaitu tausiah seputaran dengan Tahun Baru Islam yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Raden Atim Yasin Mutohar. Dan kami mohon juga setiap Bapak untuk sekaligus menutup acara kita ini dengan doa. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara yang pertama untuk mendapatkan doanya, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan kalam ilahi kepada anak kami, Adinda, kami persilakan.
Untuk saudara-saudara yang berada di Sepaku dan sekitarnya, kami masih sangat menunggu kehadiran bapak-bapak untuk memberikan acara kegiatan Takbir Akbar ini. Semoga dapat menggugah dan menambah ruhiyah kita dan mendengarkan ceramah bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana. Mana penonton ada suaranya? Komenlah dulu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'alam dzul jalali wal ikram wal 'izzati allati la tudam. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu sahibus syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karrim wa 'azim 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqad qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هاجر ونهى الله عنه. وقال أيضا: العبادة بالهدج فهجرة إلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratul kiram, para alim ulama, para ustaz, ustazah, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Ketua DKM Masjid An-Nur dan jajaran pengurus, para hadirin wal hadirat, para pemuda-pemudi, para santri yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, bersyukur
Nasha'a fi ibadatillah, termasuk para pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka beribadah kepada Allah. Mereka termasuk 7, salah satu dari 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di saat yang lain tidak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau pemuda-pemudanya, remaja-remajanya mau ke masjid jauh dari ini, halo, jauh dari ini, karena sekarang ini ada tantangan baru yang tidak ada di zaman kita kecil. Anak 3 tahun, anak 4 tahun, 2 tahun bahkan sekarang sudah kenal yang namanya begini. Nangis dikasih ini langsung dia. Ini buat bisa tantangan ini. Tantangan. Mudah-mudahan yang di sini bebas dari yang begini. Amin. 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 Iya. Ini nanti untuk orang tua saja. Anak-anak mengaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita semua berkumpul pada hari ini, di malam ini, di bulan Muharram. Tadi dibacakan. Ini korinya ini membacakan ayat perang. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ini ayat perang. Luar biasa, dari sekali ngajak perang. Mantap, ya minimal semangatnya. Tapi ayat itu terkait dengan salah satunya As-Syahrul Haram, tentang bulan haram. Bulan haram, ada bulan-bulan suci, ada waktu suci. Jadi luar biasa. Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan ada perkara-perkara yang suci, bersih, mulia, diagungkan oleh Allah. Maka kita diperintahkan untuk mengagungkan, memuliakan. Ada waktu-waktu istimewa, ada tempat-tempat istimewa, ada manusia-manusia istimewa. Masjid tempat istimewa. Setiap yang mengagungkan masjid maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita niatkan hadir kita pada malam ini di masjid ini dalam rangka mengagungkan masjid. Amin. Insyaallah. Mengagungkan masjid, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid itu milik Allah. Masjid bukan milik kelompok. Masjid bukan milik organisasi. Masjid bukan milik madhab. Masjid milik Allah. Maka jangan sekutukan Allah di masjid itu. Ada tempat masjid macam-macam. Masjid paling hebat Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa, baru masjid-masjid yang lain. Masjid. Ada tempat-tempat istimewa, salah satunya tempat-tempat di situ ada orang-orang soleh, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia. Makanya tempat orang soleh dikuburkan, didatangi. Di Mekah ada makam Ma'la. Di Madinah ada makam Baqi, ada makam Syuhada Uhud. Didatangi oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Datang ke makam Sayyidina Hamzah di Uhud. Datang ke makam Baqi. Di situ sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam banyak dimakamkan. Para ulama-ulama Madinah dimakamkan. Putra-putra Nabi, cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Baqi. Tempat itu tempat mulia. Kita datang ke Madinah, salah satunya menuju ke makam Nabi
bukan sekedar masjid saja, tapi kita ingin berkunjung, kita ingin salawat, kita ingin salam, membacakan salam kepada Nabi. Kalau di sini salamnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita jawab. Tapi setiap orang yang membaca salam kepada Nabi dijawab oleh Nabi. Dan itu kalau ingin didoakan oleh Nabi, halo, ingin didoakan oleh Nabi, gampang, baca salam aja. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi li aruddahu salam. Kata Nabi, tidak ada seorang yang membacakan salam kepadaku kecuali Allah membangkitkan ruhku untuk menjawab salam. Salam kita dijawab oleh Nabi. Kalau salam kita di makam Nabi di Madinah langsung, di sini saja dijawab, apalagi di sana. Gitu. Dan itu artinya kalau salam dijawab oleh Nabi, Nabi mendoakan kita. Kita mengatakan assalamu alayka, kata Nabi, wa alaikumussalam, keselamatan untukmu juga. Kalau kita mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Nabi menjawab salam kita, wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam untukmu, rahmat Allah untukmu, berkah Allah untukmu. Siapa yang diberikan Nabi? Luar biasa. Dan itu orang yang bersalam kepada Nabi, maka insya Allah dimuliakan. Alhamdulillah. Teruskan. Ini kelompok nasibnya, kelompok hadrohnya, teruskan. Ini aktivitas yang mulia. Pemuda yang mau baca salawat, pemuda yang mau baca salam, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada tempat-tempat mulia, ada waktu-waktu mulia, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu-waktu itu salah satunya Ashhurul Hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang diagungkan. Nabi ditanya, ya Rasulullah, saum mana yang paling utama setelah Ramadan? Kata Nabi, asyam bi syahrillahil Muharram, berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Hanya yang belum berpuasa masih ada waktu. Insya Allah. Nah, sekarang tanggal 12 Muharram, malam 13 Muharram. Masih ada waktu berpuasa di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari kita lihatkan, kita berada di sini juga dalam rangka mengagungkan bulan Muharram. Karena bulan Muharram salah satu syiar Allah yang harus diagungkan oleh kita. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, itu termasuk tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada waktu-waktu, ceritanya panjang. Ada manusia yang dimuliakan Allah, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama. Para ulama, ahli Quran. Pemuda yang hebat adalah pemuda yang memuliakan ulama. Amin. 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 Bahkan Imam Jarruji dalam Ta'limul Ta'lim, beliau mengatakan, man arada ayyakuna ibnu aliman aw hafidu aliman falyuwakkir aliman wa liyutihi syai'an. Siapa yang ingin anaknya menjadi orang berilmu, siapa yang ingin anaknya jadi ulama, siapa yang ingin keturunannya, cucunya jadi ulama, muliakanlah ulama, agungkan ulama, hormati ulama, muliakan ulama.
jadikan anak keturunannya nanti ada yang jadi ulama. Amin. Amin. Jadi kalau mau, ya Allah berikan kepadaku anak keturunanku jadi ulama, muliakan ulama, agungkan ulama, muliakan orang berilmu. Kita diperintahkan untuk ada manusia-manusia yang harus dimuliakan oleh kita. Alhamdulillah. Para jemaah rahmatullah, biasa umat Islam di bulan Muharram ini pertama memperingati hijrah. Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya hijrah Nabi bukan terjadi di bulan Muharram. Hijrah Nabi terjadi di bulan Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi hijrah 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Jadi bulan Muharram itu bukan bulan hijrahnya Nabi. Salah. Nabi hijrah bukan bulan Muharram. Nabi hijrah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Kenapa Muharram? Muharram itu adalah bulan pertama. Bulan pertama kapan kita mau menghitung bulan ke-1 atau tahun ke-1? Dari dulu bulan Muharram itu sudah ada. Rabiul Awal itu sudah ada. Bulan Safar, jadi bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, bulan Rabiul Tsani itu sudah ada. Jumadil Awal, Jumadil Tsani, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Sudah ada bulan-bulan itu. Sudah Allah tetapkan sebelum ada Nabi Muhammad, sudah ada. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Sesungguhnya bilangan bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang istimewa. Jadi sebenarnya sudah ada. Nah, dulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab, beliau mengajak bermusyawarah kepada kaum muslimin. Ketika ada usulan dari sahabat Nabi saat itu, Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, khalifah itu kepala negara. Sebagai seorang khalifah kepala negara, Umar bin Khattab punya visi, punya misi menyebarkan risalah Islam. Menyebarkan Islam ke penjuru dunia, salah satunya dengan mengirim surat. Surat dakwah. Surat-surat. Kenapa ada di Sumatera ini Samudra Pasai? Sumatera. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adanya di Sumatera. Ada dakwah dari Kekhilafahan Abbasiyah ngirim surat kepada raja pertama, Indra Parman. Jadi biasa kalau dulu ngirim risalah dakwah itu juga ngirim surat. Ada surat Nabi kepada Raja Persia, ada surat Nabi kepada Raja Romawi, kepada raja-raja. Nah ini diteruskan. Abu Bakar ngirim surat, Umar pun sama. Di masa Umar ada sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkata kepada Umar, Ya Amirul Mukminin, wahai Khalifah Umar bin Khattab, kenapa kita tidak buat penanggalan? Kenapa kita tidak buat titik mangsa yang khusus untuk kita sebagai umat Islam? Karena raja-raja, para pemimpin Romawi, mereka tidak akan menerima surat kecuali ada titik mangsanya. Maka Umar bin Khattab pada saat itu mengumpulkan sahabat, mengumpulkan para ulama dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menetapkan apa, dari mana kita mulai, kapan kita akan mulai menetapkan penanggalan di dalam Islam. Ada yang mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita tetapkan tanggal
tahun di dalam Islam itu berdasarkan lahirnya Nabi. Ada yang mengatakan ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita tetapkan berdasarkan hari wafatnya Nabi? Kemudian Ali bin Abi Thalib mengusulkan, kalau aku ya Amirul Mukminin, aku mengusulkan bagaimana kalau kita tetapkan penanggalan di dalam Islam berdasarkan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Umar? Aku setuju denganmu ya Ali, fa innal hijrata fariqatun bainal haqqi wal batil. Karena hijrah itu memisahkan antara hak dan batil. Maka sejak itu di zaman Umar bin Khattab mulailah ditetapkan tahun 1 kapan? Tahun 1 itu diawali dari hijrahnya Nabi. Bulan satunya kapan? Muharram. Bukan hijrah bulan Muharram. Itu sebenarnya sejarah. Jadi kapan mulai penanggalan di dalam Islam? Zaman Khalifah siapa? Zaman Khalifah siapa? Khalifah Umar. Tahun 1 hijrahnya kapan? Tahun 1-nya kapan? Dimulai dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, sehingga dalam Islam ada tahun qabla hijrah, ada tahun ba'da hijrah. Ya. Ada tahun qabla bi'tsah, ada tahun ba'da bi'tsah. Sebelum diutus, setelah diutus, sebelum hijrah, setelah hijrah. Jadi tahun pertama di dalam Islam berarti dimulai Nabi menginjakkan kakinya di Madinah. Begitu ceritanya. Hanya kalau sekarang tahun 1445 Hijriah, berarti hijrahnya Nabi sudah segitu tahun. Sudah 1445 Hijriah, bukan diutusnya Nabi. Diutus Nabi sebelum itu. 13 tahun sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Terus. Masih semangat? Masih semangat? Jadi ini tentang hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa hijrah? Hijrah ini tonggak lahirnya peradaban. Hijrah ini adalah tahun kebangkitan umat Islam. Umat Islam sebelum hijrah dihinakan, sebelum hijrah lemah, sebelum hijrah sedikit. Setelah hijrah umat Islam dimuliakan. Setelah hijrah umat Islam kuat. Setelah hijrah umat Islam semakin banyak. Kenapa hijrah? Karena hijrah itu membedakan kondisi umat Islam. Sebelum hijrah umat Islam tidak punya kuasa. Setelah hijrah umat Islam punya kuasa. Inilah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama membahas tentang hijrah itu pertama ada hijrah hissiyah. Hijrah apa? Hijrah apa? Hijrah hissiyah. Hijrah badan. Hijrah hissiyah. Hijrah yang terindra. Ada pergerakan yang kelihatan seperti hijrahnya kita dari Palembang ke Sekayu. Itu namanya hijrah. Hijrah hissiyah. Hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu hijrah secara bahasa. Hijrahnya orang Jawa datang ke sini untuk trans. Itu hijrah. Makanya masjid di tempat pendatang namanya Masjid Muhajirin. Biasanya masjid orang-orang yang pindah. Masjid orang-orang yang hijrah. Hijrah hissiyah. Kita diajarkan untuk hijrah pertama dari negeri yang tidak Islam menuju negeri yang Islam. Dari negeri yang di situ tidak ada kekuasaan Islam menuju negeri yang di situ ada kekuasaan Islam, sebagaimana hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Di Makkah Nabi dikuasai oleh musuh, di Madinah Nabi dimuliakan.
Di Mekah Nabi bertemu dengan para penentang dakwah. Di Madinah Nabi bertemu dengan kaum Ansar, para pembela dakwah. Maka Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Sunnah kita hijrah dari tempat yang di situ banyak maksiat ke tempat yang di situ banyak taat. Kalau kita ada di satu tempat, di situ banyak maksiat, banyak biduan tempel. Di sini ada biduan tempel. Halo, kemarin di Lumpur katanya di sini mah kiai banyak biduan tempel. Sekarang lagi salam ada deh. Tempat di situ banyak biduan tempelnya, menuju tempat yang di situ banyak kebaikannya, itu sunnah. Di tempat yang di situ banyak kejahatannya, menuju tempat yang di situ banyak kebaikannya, banyak orang-orang saleh, sunnah. Dari rumah, di rumah banyak maksiat, banyak TV, banyak tontonan, hijrah datang ke pesantren. Bagus. Apalagi kalau untuk menuntut ilmu menjadi wajib. Itu. Nah, kalau kita bisa mengubah negeri kita menjadi negeri lebih baik, jangan. Jadi kalau sekali di sini banyak maksiat, kita ke Palembang. Palembang banyak taat atau kebalik. Nah, makanya tinggal orang Sekayu siap menjadikan Sekayu ini menjadi negeri Islam. Siap. Siap. Ya. Luar biasa. Anak kecil aja siap. Luar biasa. Jadi Sekayu ini kalau jadi negeri Islam luar biasa. Palembang ini negeri Islam. Bagaimana ini negeri para ulama, negeri para habaib. Ada Kiai Merogan, ada Kiai Abdus Somad Al-Palimbani, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Ini luar biasa. Ulama orang Yaman, Mufti Yaman, Syekh Sulaiman Al-Ahdal. Itu ulama besar di Yaman, bergurunya kepada orang Palembang. Ngaji Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, ketika ulama orang Palembang, Syekh Abdurrahman, Syekh Abdus Somad Al-Palimbani datang ke Yaman, ulama orang Palembang itu dikelilingi oleh ulama-ulama di Yaman, dan mereka minta kepada ulama Palembang itu membacakan kitab Ihya Ulumuddin yang karya Imam Ghazali. Sehingga sana keilmuan, sumber ilmu orang Yaman terkait dengan Ihya Ulumuddin dari Palembang. Ini Palembang. Abdus Somad Al-Palimbani. Ada kitab-kitab, saya punya beberapa kitab karya Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Ini tadinya para ustaz-ustaz di sini minta saya untuk bikin talaki bedah kitab beliau waktu 2 bulan yang lalu kalau tidak salah. Al-Fakir 2 bulan 3 bulan yang lalu kita ada bedah di pesantrennya Ki Merogan di sana. Bedah kitab Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Namanya tentang nasihatul mukmin muslimin wa tadhkiratul mukminin bi fadlil jihad wal mujahidin, yang menginspirasi perlawanan para ulama, para santri terhadap Belanda dulu adalah Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Kitab ini ada di Museum Aceh, dan orang Aceh kenapa mereka hebat, heroik melawan Belanda, mereka didorong jihad oleh Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Begitu kan itu orang Palembang internasional. Amin. Bisa. Palembang dan sekitarnya, Sumatera Selatan, bangga kita ini. Dari Sumatera banyak ulama-ulama besar, banyak ulama-ulama hebat. Kemarin saya pulang dari Mesir, ketemu dengan seorang ulama namanya Syekh Mahmud Said Mamduh. Beliau adalah muridnya, sekretarisnya Syekh Yasin Al-Padani. Syekh Yasin orang Padang. Gurunya ulama-ulama di Mekah terkait dengan hadis asalnya dari Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padani, Sumatera.
Jadi luar biasa orang Indonesia, orang Sumatera menjadi guru dunia, disebut musnidul asri, musnidul dunia, ulama yang banyak mengumpulkan riwayat-riwayat hadis paling banyak di dunia. Asalnya ulama itu darahnya darah Sumatera, saudara-saudara. Allahu Akbar. Sumatera ini hebat ini. Mana itu dari sekali insya Allah nanti lahir orang-orang hebat. Amin. Amin. Ulama-ulama hebat. Amin. Jadi kesini ini bahas apa tadi? Halo? Apa? Halo? Hijrah. Oh iya. Hijrah. Hijrah itu pindah. Ini batu. Ini apa namanya? Batu. Batu ini jadi mulia kalau hijrah. Kalau pindah dari lingkungan asalnya, betul. Coba kalau batu bersama dengan lingkungan asalnya hanya semuka batu. Tapi karena batu ini mau hijrah, mau pindah, dipoles, disimpan di etalase mahal, betul. 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 Coba duren di Sekayu berapa kalau musim duren? 5.000, 10.000. Hijrah ke Jakarta 120.000. Betul. Betul. Jadi kalau hijrah itu jadi mahal. Kalau pindah itu jadi mahal. Kalau mau mahal itu jangan di rumah saja. Pemuda kalau mau mahal tinggalkan rumah, datang ke pesantren, menuntut ilmu, pergi ke negeri-negeri yang di situ banyak ilmu, banyak ulama, maka kalian akan jadi mahal. Amin. Amin. Coba kita punya anak panah. Wasahmu, kata Imam Syafi'i, anak panah, andai kata tidak mau berpisah dengan busurnya, maka setajam-tajamnya anak panah tetap saja. Anak panah yang tidak bisa bermanfaat, hanya pajangan saja. Anak panah baru akan mengenai sasaran kalau anak panah itu mau meninggalkan busur. Betul? Betul? Betul. Begitulah. Air kalau diam saja putar, tapi kalau airnya mengalir bersih. Begitu. Batu, emas jadi mulia, jadi mahal. Itu kalau emas itu sudah pindah dari bongkahan batu, sudah pindah, baru ini hijrah. Hijrah ini pergerakan. Inti hijrah ini adalah kita menginginkan perbaikan dari yang tidak baik menjadi baik, dari satu tempat yang tidak baik menjadi baik, dari kondisi yang tidak baik menjadi baik. Ini semangat hijrah. Mudah-mudahan insya Allah dengan memperingati hijrah ini insya Allah serkayu insya Allah lebih baik lagi. Amin. Jauhi maksiat, dekati taat. Hijrah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, salah satu maknanya adalah ada hijrah maknawi. Hijrah itu dari ke apa? Dari Sekayu ke Palembang, dari maksiat menuju taat, dari syirik menuju tauhid, dari kufur menjadi iman, dari tidak Islam menjadi Islam, dari malas menjadi rajin, dari sedikit menjadi banyak, dari lemah menjadi kuat. Itu hijrah. Insya Allah semangatnya, insya Allah mudah-mudahan. Amin. Amin. Insya Allah luar biasa. Subuh besok jamaahnya segini. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Dari yang tidak sedikit, tadinya sedikit jadi banyak. Dari yang tadinya tidak ke masjid menuju ke masjid, itu namanya hijrah. Dari yang tadinya tidak Islam menjadi Islam. Dari yang tadinya maksiat menjadi taat. Dari yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat dengan Allah. Dari yang tadinya tidak hafal menjadi hafal. Itu namanya hijrah. Disebut hijrah ma'nawi. Mudah-mudahan kita semua bisa amin. 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 Ya Allah ya Rabbal alamin. Indonesia ini yang kurang di Indonesia hijrah. Hijrah rame-rame semuanya. Beralih dari yang tadinya tidak Islam menuju Islam. Amin. Ini yang kita inginkan ke depan. Sekarang ini baru mau pergantian pemimpin. Pergantian pemimpin saja nggak membawa perubahan, malah membawa perselisihan. Kadang-kadang, betul. Kadang-kadang gontok-gontokan kiai dan kiai berantem karena satu pendukung nomor satu, kiai kedua pendukung nomor dua, kiai ketiga pendukung nomor tiga, saling fitnah, saling begal antara kiai yang satu dengan yang lain. Betul. Dan di sini tidak ada amin. Jadi ada pemilihan itu karena apa? Karena ingin ada perubahan. Tapi saudara-saudara, tidak cukup dengan hanya memilih pemimpin. Harus ada kemauan kita berubah dari maksiat menuju taat. Amin. Dari yang tadinya jauh dari Quran menuju dekat dengan Quran. Dari yang tadinya tidak Islam menjadi Islam. Insyaallah. Karena kita tahu kita sudah hijrah, kata Allah di dalam Quran. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ benar. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُهَاجِرْ siapa yang hijrah fi sabilillah di jalan Allah yajid maka dia akan menemukan fil ardi di muka bumi muragoman tempat hijrah, tempat perbaikan, kafiran yang banyak, wasa'ah dan dia pasti akan menemukan keleluasaan, keluasan, kesejahteraan dalam rezeki. Luar biasa. Siapa yang mau hijrah akan ada jalan. Siapa mau melakukan perubahan dari yang tadinya tidak baik menuju baik akan ada jalan. Siapa mau hijrah dia akan menemukan akan menemukan keleluasaan. Dia akan menemukan keluasan rezeki. Tadi batu aja mau hijrah jadi mahal. Nah gitu. Kalau kita mau keluar dari lingkungan buruk pasti jadi mahal. Kalau santri, kalau anak-anak ini mau keluar dari lingkungan yang buruk yang ada di tengah masyarakat penuh dengan maksiat menuju tempat di situ banyak ibadah, masjid, menuju pesantren, maka tadi anak-anak ini kalian akan menjadi orang-orang hebat, orang-orang mahal. Amin. Insya Allah. Kalau mau hijrah itu Allah berubah. Nah ini mudah-mudahan ke depan ada hijrah yang sebenarnya di Indonesia. Amin. Amin. Beralih dari yang tidak Islam menuju Islam. Dari Islamnya sebagian menuju Islam kafah. Dari Islamnya di masjid saja menuju Islam yang ada di mana-mana. Sekarang ini mohon maaf. Sekarang ini
umat Islam harus pakai agama, di masjid pakai agama, bisnis pakai agama, jualan pakai agama, berusaha pakai agama, makan, minum pakai agama, mengelola pendidikan pakai agama, mengelola kesehatan pakai agama, membangun negeri pakai agama, membangun negeri, membangun negara pakai agama. Ini umat Islam yang hari ini masih kurang. Mudah-mudahan ke depan insya Allah agama ini betul-betul menjadi sokok, menjadi pondasi, bisa menaungi kehidupan kita. Amin. Amin. Kalau sudah seperti itu, insya Allah kita akan keluar dari keterpurukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka ketika datang petunjuk dariku kepada kalian, ketika datang peringatanku kepada kalian, ketika datang perintah-perintahku kepada kalian, kata Allah, famanittaba'al hudai, siapa ikut petunjukku, fala yadillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dia tidak akan celaka. Luar biasa. Ikut petunjuk Allah tidak akan tersesat, ikut petunjuk Allah tidak akan celaka. Orang sekayu ikut petunjuk Allah tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Pemuda sekayu ikut petunjuk Allah tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Ibu-ibu sekayu ikut petunjuk Allah tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Alhamdulillah. Pedagang ikut petunjuk Allah tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Politikus, negarawan ikut petunjuk Allah, la yadillu wa la yashqa, tidak akan tersesat, tidak akan celaka. Petani, pengusaha ikut petunjuk Allah, la yadillu wa la yashqa, tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada 'an dzikri, sebaliknya siapa berpaling dari peringatanku, siapa berpaling dari petunjukku, siapa berpaling dari syariatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya kehidupan yang sulit. Siapa jauh dari Islam, siapa jauh dari taat, siapa jauh dari agama, dia akan dapat penghidupan yang sulit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kamu seperti itulah dulu kepadamu datang ayat-ayatku, datang Quran, tapi engkau melupakannya. Dulu kepadamu datang petunjukku, tapi engkau mengabaikannya, engkau menjauhinya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, begitulah hari ini engkau dilupakan, begitulah hari ini aku lupakan engkau. Alhamdulillah. Summa na'udzubillah. Terus. Terus. Ada bahasnya. Ternyata capek ya selama ini.
Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ini pemuda pemuda sampai jam berapa? Udah jam 9 ini. Terus. Ini baru satu poin. Bahas satu Muharram. Bapak Ibu rahimakumullah. Orang-orang yang hijrah itu luar biasa. Allah muliakan mereka. Allah muliakan mereka. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsanin ila yaumiddin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Begitu kata Allah. Orang-orang yang pertama-tama mereka masuk Islam dari kalangan kaum muhajirin dan ansar, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat. Kalau hari ini kita gak bisa hijrah seperti Nabi. Nabi hijrah dari negeri tidak Islam menuju Islam, dari Makkah ke Madinah. Pertanyaannya, apakah ada kesempatan kita mendapatkan kemuliaan seperti Nabi? Ada. Alhamdulillah. Betul. Itu. Jawabannya apa? Hadis dari ini. Al-ibadatu fil harji. Al-ibadatu fil harji. Kahijratin ilayya. Ibadah di zaman fitnah sama dengan hijrah kepadaku. Luar biasa. Sekarang zaman fitnah. Betul? Zaman fitnah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Sekarang zaman fitnah, zaman sulit, zaman banyak godaan. Godaan untuk jadi orang baik banyak sekali. Pakai cadar disebut teroris. Betul? Pakai segini teroris bukan? Kalau di Sekayu ada wanita biduan tempel segini, diusir tidak? Dicurigai tidak? RT hati-hati ada biduan tempel. Gak ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang begitu. Tapi coba lihat kalau ada pakai cadar. Betul? Orang pakai cadar itu mengenalkan mazhab Syafi'i. Ini kadang-kadang kita jadi terbalik hari. Nah, di zaman fitnah seperti ini, di zaman banyak godaan, di zaman banyak fitnah, kalau kita ibadah kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, taat kepada Allah, maka kata Nabi, pahalanya seperti orang hijrah kepada Allah. Di saat banyak fitnah, banyak godaan, banyak kemungkaran, kita tetap istiqomah di jalan Allah, maka pahalanya seperti kaum muhajirin. Amin. Insya Allah. Setelah peringatan ini kita komitmen masyarakat di sini, masyarakat Sekayu komitmen untuk tetap istiqomah dalam ketaatan. Amin. Kita akan rubah Sekayu menjadi negeri taat. Amin. Sekayu kota taat. Amin. Jadi kalau masuk ke Sekayu, selamat datang di Sekayu gerbang taat. Amin. Bagus. Selamat datang kota taat. Sehingga di Sekayu nggak ada maksiat. Amin. Setuju? Setuju? Kenapa tidak setuju, saudara? Ini adalah untuk kemuliaan keberkahan. Amin. Luar biasa ini. Sehingga nanti insya Allah Palembang ikut Sekayu. Amin. Jadi kalau hari ini orang ikut maksiat ke Palembang, tapi nanti orang ikut taat, ikut ibadah, ikut iman, ikut
dalam ketaatan, ikutnya ke Sekayu, karena Sekayu adalah negeri penuh dengan taat. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Jemaah rahimakumullah. Kemarin tanggal 10 Muharram, kaum muslimin berpuasa. Kenapa umat Islam disyariatkan puasa tanggal 10 Muharram? Karena 10 Muharram itu adalah hari istimewa, hari kemenangan bagi umat Islam. Satu, Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah, terjadi pada 10 Muharram. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat, maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, yaitu Nabi Adam diperintahkan oleh Allah untuk bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi, maka Allah menerima tobat Nabi Adam. Innahu huwat tawwabur rahim. Apa itu? Kursi. Ya. Ya, sudah. Jadi 10 Muharram itu hari diterimanya pertobatan Nabi Adam. Karena itu kita memperingati hijrah, memperingati Muharram, memperingati 10 Muharram. Ini adalah saatnya kita juga mengikuti Nabi Adam alaihissalam yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam aja tobat, padahal Nabi Adam sudah pasti diterima oleh Allah. Nabi Muhammad saja tobat kepada Allah, padahal Nabi sudah dijamin oleh Allah. Nabi kalau datang ke satu tempat, berada di satu majlis, Nabi beristighfar tidak kurang dari 70. Dalam riwayat yang lain tidak kurang dari 100 kali Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah bulan peristighfaran, bulan pertaubatan. Kita memperbanyak istighfar supaya kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Istighfar ini luar biasa. Obatnya. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh dia Allah itu Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya kalau kalian tobat, kalau kalian banyak beristighfar kepada Allah, Allah mengirimkan hujan yang deras untuk kesuburan kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah akan memberikan nikmat karunia kepada kalian. Bi amwal, dengan banyak harta, kalian akan disejahterakan oleh Allah. Wa banin, Allah akan memberikan banyak keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah akan menjadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun, wa anhara, dan sungai-sungai. Orang yang mau beristighfar, orang yang mau tobat kepada Allah, Allah kasih keberlimpahan, Allah kasih kesejahteraan. Alhamdulillah. Jadi kalau hari ini kita gak punya duit, istighfar. Mau punya anak, istighfar. Panennya gagal, istighfar. Gitu. Solusi istighfar. Mudah-mudahan. Amin.
Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. 10 Muharram adalah juga hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Nuh. Allah menyelamatkan Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh buat apa? Buat perahu. Nabi Nuh punya anak siapa namanya? Kan'an. Kan'an itu anak Nabi Nuh gak mau nurut kepada bapaknya. Saat Allah mau menghancurkan kaum Nabi Nuh, Allah kirim banjir. Kata Nabi Nuh kepada Kan'an, ya bunayya, hei anakku, irkam ma'ana. Naik perahu bersama bapak. Naik ikut ayah. Naik perahu. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Enggak bapak, aku enggak mau naik perahu. Aku akan naik gunung. Gunung itu nanti akan melindungi aku dari air. Kalau ada banjir, naik gunung, airnya naik, gunungnya ikut naik apa tidak? Tapi kalau naik perahu, airnya naik, perahunya naik. Menurut Kan'an, yang akan selamat itu kalau naik gunung. Ternyata gunungnya dikejar air. Sampai airnya membunuh, airnya menenggelamkan gunung. Otomatis orang-orang yang naik ke ketinggian itu, mereka ikut tenggelam. Tapi orang yang mau ikut perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh, maka dia selamat. Gitu. Dan ini pelajaran bagi kita. Kalau mau selamat dalam hidup ini, ikut perahu Nabi Nuh. Jangan ikut gunungnya Kan'an. Gunungnya Kan'an itu otak. Gunungnya Kan'an itu hawa nafsu. Gunungnya Kan'an itu teori manusia. Kalau perahunya Nabi Nuh, syariat dari Allah, aturan Allah. Aturan Allah. Kalau mau selamat, jangan ikut teori manusia. Jangan ikut kata manusia. Kalau mau selamat, jangan ikut kata hawa nafsu. Kalau mau selamat, ikut wahyu, ikut perahu Nabi Nuh. Sehingga Imam Malik rahimahullah, beliau menyatakan, asy-syari'atu kasafinatin Nuh. Syariat Allah itu, undang-undang Allah, aturan Allah itu bagaikan perahu Nabi Nuh. Man rakibaha najah. Siapa yang mau naik, selamat. Wa man lam yarkabha ghariqa. Siapa tidak mau naik, tenggelam. Ini pelajaran berharga bagi kita semua. Kemarin ketika pandemi, masjid kosong kan? Masjid kosong kan? Mall penuh. Pasar penuh, gak masalah. Mall penuh, gak masalah. Masjid masalah. Kalau pandemi gak cukup pakai masker, tapi pakai masker silahkan. Tambah dengan zikir, tambah dengan doa, tambah dengan sujud, tambah dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang seharusnya terjadi. Pandemi bukan semakin jauh dari Allah, tapi harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan tidak boleh pakai masker, bagus pakai masker dalam rangka melindungi, tapi tidak cukup pakai masker sambil berdoa, sambil berzikir, sambil terus mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menyelamatkan. Allah, mudah-mudahan perahu Indonesia ini selamat. Amin. 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 Kita punya perahu namanya Indonesia. Ya. Ini ada perumpamaan luar biasa
Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masalul qaumin al-qaim, masalul qaim ala hududillah." Perumpamaan orang-orang yang dia memegang hukum-hukum Allah, dia taat kepada Allah. Wal waqi fiha, dan perumpamaan orang yang terjerumus melanggar perintah Allah, kama sali qaumin istahamu ala safidatin, seperti orang-orang yang membeli tiket untuk masuk kapal. Fa asaba ba'duhum asfalaha wa ba'duhum a'laha. Orang yang beli tiket itu ada yang dapat di bawah, ada yang dapat di atas. Ada yang dapat di dek, ada yang dapat di atas. Kemudian kata Nabi, "Fakadal ladzina fi asfaliha." Orang yang dapat bagian di bawah, ila staqau marru ala man fawqahum. Ketika mereka mau mengambil air, harus naik dulu ke atas. Akhirnya muncul usulan dari sebagian mereka. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Kenapa kita tidak bolongin air perahu ini? Supaya tidak ganggu yang di atas. Yuk kita bolongin perahu. Untuk apa bolongin perahu? Untuk apa bolongin kapal? Ngambil air. Kata Nabi, jika orang yang di atas tahu, yang di bawah membocori perahu, mereka diam saja, halaku jami'an, semuanya tenggelam. Tapi jika orang yang di atas itu tahu, yang di bawah membocorin perahu, mereka menghalanginya, mengingatkan, jangan bocorin perahu. Kalau bocorin perahu kita semua tenggelam. Maka jauh jami'an, semuanya sama. Di perahu ini ada yang taat, ada yang maksiat. Yang taat ini semua amin. 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 Yang soleh ini hadir di sini, amin. Ini ahli surga semuanya, amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Ini orang-orang yang taat. Jika melihat ada orang yang maksiat, diam saja, semuanya celaka. Tapi kalau orang yang taat ini mengingatkan, jangan maksiat. Jangan maaf, itu salah, ini merusak, ini maksiat, ini munkar. Diingatkan untuk berhenti, maka semuanya selamat. Itulah orang yang sedang berada di perahu Nabi Nuh alaihi salam. Mudah-mudahan insya Allah Indonesia ke depan perahunya selamat, amin. Tidak tenggelam, amin. Karena nggak ada yang mau bocorin perahu, amin. Kalau mau bocorin, kita ingatkan. Betul? Jadi kalau ada di Sekayo yang mau maksiat, kita katakan, "Hei, awas jangan di perahu ini. Maksiat membocori perahu." Insya Allah. Terus. Masih kuat. Terus. Alhamdulillah. Ya. Satu lagi. Ya, sampai jam 10. Setuju sampai jam 10? Ini lebih seru lagi nih. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah. Nabi datang ke mana? Nabi datang ke Madinah. Di Madinah Nabi menemukan orang-orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Ini kita bicara Muharram nih. Orang Yahudi berpuasa 10 Muharram. Nabi bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum alladzi tasumuna?" Ma'asyiral Yahud. Orang Yahudi, kenapa kalian berpuasa hari ini? Hari apa ini? Kok kalian puasa? Apa kata orang-orang Yahudi? Yaumun azim. Ini hari dan kaumnya dari Fir'aun. Wa aghraqu Fir'aun wa qaumahu. Di hari ini Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa
syukran. Maka Nabi Musa berpuasa tanggal 10 Muharram ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Bersyukur karena telah berpuasa di hari itu, dan Nabi memerintahkan umatnya berpuasa tanggal 10 Muharram. Jadi, halo, Nabi Musa puasa 10 Muharram kenapa? Halo, kenapa? Karena Nabi Musa diselamatkan oleh Allah. Allah menumbangkan Fir'aun. Bani Israel berpuasa, Yahudi berpuasa kenapa? Juga sama. Nabi Muhammad berpuasa kenapa? Bersyukur kepada Allah. Jadi ini penting. 10 Muharram adalah hari kehancuran Fir'aun, hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Ingat ketika kami membelah lautan jadi dua. Fa'aghraqna ala fir'aun fa'anjaynakum, kami selamatkan kalian wahai Musa. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat mereka. Ini luar biasa. Nabi Musa alaihissalam itu adalah pejuang. Nabi Musa adalah dai. Nabi Musa adalah Rasul. Nabi Rasul, dai, pejuang, penentang kezaliman Fir'aun. Ini Nabi Musa. Nabi Musa itu berjuang karena titah Allah, karena perintah Allah. Akhirnya Allah memenangkan Nabi Musa. Coba lihat bagaimana Allah memenangkan Nabi Musa. Nabi Musa dan kaumnya dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa dan kaumnya sedikit lemah, dikejar-kejar Fir'aun hingga sampai ke pinggir Laut Merah. Di Laut Merah itu, Laut Merah itu laut yang membatasi antara Jazirah Arab dengan Afrika. Jadi ini Jeddah, di seberangnya itu Mesir. Itu Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam sampai ke pinggir Laut Merah. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya mentok. Di belakang ada Fir'aun yang ngejar, di depan ada laut. Menurut kaumnya, mereka berkata, ya Musa, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti kena. Wahai Musa, pasti kita akan mati. Wahai Musa, kita tidak bisa menghindar dari Fir'aun. Habis kita semua. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Tidak, aku bersama Allah. Allah akan kasih petunjuk. Luar biasa. Ini orang yang beriman. Nabi Musa mengajarkan, kalau kita sulit, kalau kita sempit, kalau kita mentok, ingat kita punya Allah. Orang bersama Allah, Allah akan kasih jalan. Orang bersama dengan Allah saat masalah, saat sulit, saat sempit, saat menghadapi berbagai kemelut di dalam hidup ini, dia terus yakin kepada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Maka apa kata Allah? Nabi Musa saat itu berdoa, wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Allah maha mendengar, maha melihat keadaan hamba-Nya. Aku serahkan
serahkan urusan ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu keadaan kami, hamba serahkan kepadamu ya Allah. Apa yang terjadi? Faqala, maka Allah berfirman, idrib bi'asokal bahr. Musa, pukulkan tongkatmu ke laut. Dipukul laut dengan tongkat Nabi Musa. Apa yang terjadi? Falaqal bahru, laut pun terbelah. Laut yang tadinya cair jadi beku. Coba luar biasa. Ini gimana laut jadi beku? Laut terbelah menjadi dua. Ada jalan di tengahnya, kanan kirinya. Laut itu beku. Hanya dipukul dengan tongkat. Di luar nalar manusia, di luar logika manusia, di luar teori ilmu pengetahuan. Itulah kekuasaan Allah. Saudara-saudara rahimakumullah, ini saya ingin menyampaikan poin penting ini. Poin penting ini luar biasa. Nabi Musa tidak tahu bahwa Nabi Musa tidak pernah tahu dengan memukul tongkat ke laut, lautan akan terbelah. Nabi Musa tidak tahu karena sebelumnya Nabi Musa tidak pernah. Nabi Musa memang dikasih tongkat oleh Allah, tapi Nabi Musa belum pernah melakukan percobaan tongkatnya dipukulkan ke laut. Nabi Musa hanya menerima perintah Allah, Musa, pukulkanlah tongkat itu. Nabi Musa tidak pernah tahu apa yang akan terjadi setelah tongkat itu dipukulkan ke laut. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keajaiban ini. Inilah orang yang beriman. Nabi Musa tidak bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ya Allah, kenapa aku harus pukulkan tongkat ini ke lautan? Memang untuk apa ya Allah? Apa yang akan terjadi?" Nabi Musa tidak pernah bertanya. Kata Allah, "Pukulkan." Nabi Musa memukulkan. Apa yang terjadi? Keajaiban. Begitulah hamba yang beriman. Tidak pernah nanya perintah Allah. Kata Allah, sholat. Sholat. Gak pernah nanya, kenapa ya Allah aku harus sholat? Maghrib 3 rakaat. Siap ya Allah. Gak pernah nanya, kenapa 3 rakaat? Kenapa enggak 4 rakaat? Halo? Halo? Ngerti enggak? Kenapa 3 rakaat? Kenapa 4 rakaat? Ngerti enggak? Ayo jelaskan kenapa? Karena disuruh. Jelaskan. Karena Allah menyuruh kita untuk salat harus jalan siap, ya siap. Dia nggak ngerti. Sama saya juga. Kenapa 3 rakaat? Ya dari sananya begitu. Betul. Kata Allah sholat, sholat. Allah nyuruh, iya. Begitulah hamba yang beriman. Kita nggak pernah tahu kenapa ini 3 rakaat, kenapa 4 rakaat, kenapa 10 rakaat, kenapa rukuk itu sekali, sujud 2 kali bisa dibalik. Halo, kenapa gak dimulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nggak dibalik? Boleh dibalik? Tidak. Kita tidak mengerti. Itulah hamba yang menjalankan perintah Allah, tidak pernah protes meski tidak mengerti. Nabi Musa menerima perintah Allah, laksanakan. Dengan dilaksanakan, Allah memberi keajaiban. Itulah hamba yang beriman. Maka kita sebagai hamba yang beriman, ketika mendapat perintah Allah, udah perintah Allah laksanakan. Ngerti tidak ngerti? Dari dulu kita tidak tahu kenapa kalau boleh mah kita tuker sholat subuh 4 rakaat, zuhur 2 rakaat. Cuma tidak boleh. Kita tidak mengerti kenapa 2 rakaat, kenapa 3 rakaat. Sudah dari sholatnya. Itulah perintah Allah. Jika hamba mendengar ada perintah Allah, maka dia akan menerimanya dengan sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, kami taati
Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberi jalan keluar, Allah akan memberikan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Sebagaimana Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Musa alaihi salam. Begitu. Jadi ini gambaran luar biasa. 10 Muharram adalah hari kemenangan Nabi Musa alaihissalam, hari kemenangan santri, hari kemenangan para dai, hari kemenangan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah, hari tumbangnya rejim di dunia. Begitu, yaitu Fir'aun. Zaman dulu, sekarang kapitalis komunis, yang mudah-mudahan segera hengkang, amin. Yang membuat negeri kita jadi terpuruk itu bukan Islam, bukan ulama, tapi komunis. Yang taibau, tungtung seng, teko seng, maling seng. Itu tuh yang membuat kita menderita. Mudah-mudahan segera diganti dengan Ahmad, Muhammad, Abdurrahman, Abdul Razak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sudah dapat isyarat dari Pak Ketua DKM, sudah cukup. Terus sudah. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi, amin. 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 Lain waktu kita ketemu lagi, amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Cuma begini. Nabi Musa Allah menangkan. Ini juga, ini kabar gembira kita semua. Umat Islam di akhir zaman akan Allah berikan kemenangan sebagaimana Nabi Musa memenangkan Fir'aun. Menang melawan Fir'aun. Amin. Amin. Begini. Sekarang ini di dunia sekarang ini sedang guncang. Di dunia hari ini apa? Dunia sedang berguncang. Sekarang ini di Amerika Islam semakin banyak, di Inggris Islam semakin banyak, di Jerman Islam semakin banyak, di Belanda Islam semakin banyak, di Australia Islam semakin banyak. Saya pernah ke Australia, komunitas orang Islam di sana banyak, luar biasa. Orang-orang di sana banyak. Bahkan di Australia, kalau kita ingin mencari makanan Arab, bejibun. Setiap malam di Sydney, di Australia, kalau bulan Ramadan, itu ada bazar pasar muslim. Selama bulan Ramadan. Begitu. Ini luar biasa. Masjidnya penuh. Ini di negara kafir. Di negara kafir. Karena itu wajar kalau hari ini ada mereka orang-orang barat, mereka bakar Quran, mereka juga buat Islam kemasan baru untuk nakut-nakutin umat Islam. Agar umat Islam mobil takut dengan Islam. Begitu. Disebutlah Islam teroris dan yang lain-lainnya. Ini menunjukkan betapa insya Allah Islam nanti akan ada di seluruh penjuru, di seluruh sudut-sudut rumah-rumah yang ada di dunia. Dalilnya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagha al-lailu wan nahar. Agama ini, Islam ini akan sampai ke timur dan barat, akan sampai ke seluruh penjuru dunia yang di situ ada siang dan malam. Siang dan malam ada di mana? Di seluruh dunia. Islam akan sampai ke seluruh dunia. Kata Nabi, wala yabqa baitu madarin wala watarin illa adkhalahu hadzal din. Tidak akan tersisa rumah yang megah, rumah yang terbuat dari kayu, dari bulu, kecuali rumah itu akan dimasuki agama ini. Alhamdulillah, rumah-rumah di dunia akan dimasuki Islam. Jadi artinya masa depan dunia adalah Islam. Insya Allah. Dari mana Islam akan datang ke dunia? Insya Allah dari sekayu. Alhamdulillah. Dari pemuda-pemuda, remaja-remaja, anak-anak sekayu yang soleh-soleh. Amin ya Allah ya Rabbal.
Ini masa depan. Ini kabar gembira. Kabar gembira. Kalau hari ini ada rumah Quran, kalau hari ini ada anak-anak yang luar biasa, kecil-kecil sudah hafal Quran, hafal ini, yang tidak kita temukan di saat kita kecil di rumah haji. Luar biasa sekarang ini menjamur. Ini apa artinya? Ini tanda baik. Ini tanda baik. Ini adalah kabar gembira dari Allah bahwa sudah saatnya umat Islam insya Allah memimpin dunia ini. Amin. Nanti akan ada kepemimpinan dunia. Umat Islam akan kembali memimpin sebagaimana dulu 1400 tahun yang lalu. Hari ini dunia dipimpin Cina, hari ini dunia dipimpin Amerika. Cina akan memimpin, tapi insya Allah tidak akan bisa. Kenapa? Akan segera digantikan oleh orang sekaya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadanallahu iyyakum ajmain. Mohon maaf jika kurang berkenan. Mudah-mudahan insya Allah membawa pencerahan. Amin. Kita semua yang kumpul di sini insya Allah diridhoi oleh Allah. Amin. Dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sedang bingung dihilangkan bingungnya. Amin. Yang sedang susah dihilangkan susahnya oleh Allah. Amin. Yang sedang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Yang punya hutang segera dilunaskan oleh Allah hutangnya. Amin. Yang tak punya pekerjaan, mudah-mudahan segera punya pekerjaan. Amin. Yang belum ketemu dengan jodoh, mudah-mudahan segera ketemu dengan jodoh. Yang mau ketemu dengan jodohnya lagi. Amin. Apa? Ya, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dengan pengajian ini. Amin. Wala hadini nas'aluka ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha aqsar al-ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina ma ataita ibadaka as-salihin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma atina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hamba bersimpuh kepadamu ya Allah. Hamba berkumpul di malam ini ya Allah. Hamba-hambamu berkumpul di malam ini ya Allah. Karena kami iman kepadamu ya Allah. Karena kami yakin kepadamu ya Allah. Karena kami berharap rahmatmu ya Allah. Kami berharap ampunanmu ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu kepada kami malam ini ya Allah.
Limpahkanlah ampunan-Mu kepada kami malam ini ya Allah. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami malam ini ya Allah. Limpahkanlah karunia-Mu kepada kami malam ini ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan ibu dan bapa kami ya Allah. Muliakan anak keturunan kami ya Allah. Muliakan anak keturunan kami ya Allah. Muliakan anak keturunan kami ya Allah. Muliakan jamaah kami ini ya Allah. Muliakan jamaah kami ini ya Allah. Muliakan jamaah kami ini ya Allah. Ya Allah, yang sakit dari kami sembuhkan ya Allah. Hati yang keras dari kami luluhkan ya Allah. Hati yang tertutup dari kami bukakan ya Allah. Yang kotor dan nista dari kami bersihkan ya Allah. Dari kami yang bergelimang dengan dosa ampuni ya Allah. Yang hina dari kami muliakan ya Allah. Yang rendah dari kami tinggikan, muliakan ya Allah. Ya Allah, jika ada bingung di antara kami, hilangkan bingung itu ya Allah. Ya Allah, angkat derajat jamaah kami dan keluarganya ya Allah. Angkat derajat umat di sekitar kami ini ya Allah. Jadikan negeri kami ya Allah, Indonesia, Sumatera Selatan sekali menjadi negeri yang penuh dengan taat ya Allah. Bukakan ya Allah hati para pemimpin di negeri ini ya Allah untuk taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, mengamalkan kitab-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, terima kasih ya Allah, begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat rezeki, nikmat umur, nikmat bisa berkumpul di tempat ini, nikmat kami bisa menyebut nama-Mu, nikmat kami bisa berdoa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jangan hilangkan nikmat-nikmat itu dari kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba bersyukur. Jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa taat kepada-Mu, hamba yang senantiasa bersabar, hamba yang senantiasa istiqomah di jalan-Mu ya Rabb. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan maksiat ya Allah. Jangan cabut nyawa kami ya Rabb dalam keadaan kami jauh dari-Mu ya Allah. Ya Allah, dari kami yang belum menginjakkan kakinya ke tanah suci, takdirkan ya Allah. Mudahkan ya Allah, kami bisa menginjakkan kaki kami di tanah suci ya Allah. Mudahkan bagi kami haji dan umrah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian tadi ceramah seputaran Muharram yang telah panjang lebar. Mudah-mudahan kita semua dapat tercerahkan dengan berakhir doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kalau kita paling tidak pulang ke rumah ingat-ingat gunung, ingat-ingat perahu, ingat dengan tongkat, ingat Nabi Musa, ingat Nabi Nuh, apalagi ingat dengan hijrah, ingat dengan Pak Yasin. Asalkan jangan ingat
Biduan Tepe. Baik Bapak Ibu, kita tutup majelis ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita